rekan traders dan investor. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara kita menentukan titik support dan resisten. Sebelumnya, untuk diketahui apa itu support, apa itu resistance, sudah pernah saya share di feed Instagram saya di Persamaan Duniawi. Penjelasannya adalah support adalah tingkat atau area harga tertentu yang dapat diyakini sebagai titik terendah pada suatu masa, di mana seakan-akan tingkat harga ini menjaga supaya harga tidak jatuh lebih dalam. Saat menyentuh support, harga seperti memantul kembali ke atas. Jika support ini tertembus atau breakdown, maka harga akan turun ke bawah hingga menemukan titik support baru. Sedangkan resisten adalah kebalikan dari support, tingkat atau area harga tertentu yang diyakini sebagai titik atau area tertinggi pada suatu masa di mana aksi jual cukup besar sehingga menghambat harga bergerak naik. Biasanya harga akan turun setelah menyentuh harga resisten. Jika resisten tembus atau breakout, harga akan naik hingga resisten berikutnya. Jadi ketika support break, maka support tadi akan menjadi resisten. Begitu juga sebaliknya ketika resisten breakout begitu, maka resisten tadi akan menjadi support, dan harga akan mencari resisten baru maupun support baru begitu ketika masing-masing dari area ini jebol atau break begitu. Baik lagi, bagaimana cara menentukan titik support dan resisten? Ini kita coba pakai dicontohkan dengan saham BBCA gitu. Ini alatnya seperti ini. Kita pakai horizontal line begitu. Misalkan di sini kita tarik di sini. Nah, ini adalah titik resisten, kemudian di sini adalah titik support. Kita bisa gambarkan bisa di wick atau di buntut begitu ataupun di bodinya begitu. Nah, dalam hal ini saya coba terangkan, saya coba contohkan di wick. Ini adalah titik Ini adalah titik resisten, kemudian ini adalah titik support. Begitu. Setelah kita gambar, kita harus validasi nih, apakah benar gambar yang sudah kita buat begitu. Apakah benar titik support yang sudah kita buat. Nah, untuk validasinya apakah benar atau tidaknya kita lihat secara historis begitu. Di titik ini apakah ada market struktur atau maksudnya pergerakan harga di situ. Nah, untuk untuk resisten tadi ada di sini ketika harga gagal menembus dia turun kembali begitu. Kemudian di sini juga akhirnya break tapi tidak bertahan lama dan dia jebol lagi ke bawah dan harga berusaha sideways di area sini begitu. Kemudian harga naik lagi. Terus di sini sempat turun dan mantul sedikit sampai pada akhirnya turun kembali. Kemudian harga turun dan mantul di area sini. Nah, ini kita bisa sebut sebagai support begitu. Kemudian harga mencoba naik. Di sini ada penolakan kembali. Ini makanya tadi kenapa kita gambar, kita tentukan bahwa area situ adalah area support. Kemudian kita lihat selanjutnya, harga berhasil break dan bertahan di sini sideways. Ada rejection di sini. Rejection ini adalah pertanda bahwa harga akan naik begitu. Harga tidak ingin turun lebih dalam begitu. Tadi untuk titik support, intinya ini ketika harga break ke atas maka titik resisten tadi menjadi support begitu.
Sama begitu kita misalkan kita lihat secara historis ke belakang lagi. Nah, di sini ada market struktur nih, ada dicoba ketika harga menyentuh garis ini, maka harga cenderung akan naik. Kita lihat apakah pernah turun. Nah, di sini. Nah, dalam kaitan ini di area sini sebentar. Di area ini garis ini berlaku sebagai resisten begitu. Kemudian ketika dia break, maka dia berubah menjadi support begitu. Ketika break, ini ada namanya retracement atau retest begitu. Dia mencoba retest support, mencoba retest resisten yang sudah jadi support, kemudian melanjutkan harganya ke atas. Dan resisten tadi sempat jebol juga, kemudian turun kembali, naik, dan sekarang sudah di atas resisten. Nah, kira-kira ketika harga sudah di sini, di mana resisten selanjutnya? Kita bisa gambar berdasarkan data historis adanya di sini gitu. Di harga 35.275 alias all time high-nya BBCA atau harga tertinggi yang pernah dicapai oleh saham Bank BCA, benar tidak nih? Oh, 35.300. Ini kita bisa ubah angkanya. Ini kan nih high-nya adalah Rp35.300. Kita bisa rubah dengan klik garisnya, kemudian edit coordinates dari 35.300. Nah, begitu. Begitupun garis-garis yang tadi. Itu contoh support dan resisten begitu. Kadang disebutnya adalah market struktur karena kan supaya mempermudah saja, karena ketika break kan dia berubah tuh, kalau support jadi resisten, kalau resisten jadi support begitu. Support dan resisten sendiri bisa berupa garis horizontal seperti ini ataupun trend line atau garis diagonal begitu. Bagaimana cara kita membuatnya? Sama seperti tadi, ini kita hapus dulu. Nah, kita coba buat. Intinya semakin sering garis tadi dikenakan oleh harga dan terjadi pembalikan arah, maka semakin valid garis yang kita buat. Nah, ini kita bisa pakai trendline atau extended. Saya biasanya pakai extended supaya kita bisa gambarnya hanya di sini begitu nih. Titik sini, tapi garis kita bisa sampai ke sana-sana gitu. Nah, ini kemudian ini kita bisa clone dan kita bisa ini delete. Ini kita bisa clone, kemudian garis ini kita bisa. Nah, apakah benar garis yang tadi dibuat, trendline yang tadi dibuat? Ini tadi kita buat di sini ya. Kemudian harga mengenai ini, terus kemudian turun kembali. Terus sekarang harga sudah berada di trendline. Jadi ini juga kita bisa clone lagi. Kemudian harganya kita bisa tarik ke bawah. Nah, seperti ini, atau bisa juga di sini gitu, karena untuk supaya 2 kali dia kan di retest begitu. Ini garis yang atas juga sama, ketika dia turun, nah kita bisa zoom di sini. Ketika dia turun, kemudian dia mencoba untuk kembali lagi, kemudian gagal dan turun lebih jauh. Jadi support tadi bisa pakai garis horizontal ataupun trend line. Ini kita biasa sebutnya trend line begitu. Atau misalkan mau lebih presisi lagi, kita bisa buatnya. Nah, jadi ketika harga ada di posisi trend line seperti ini, maka secara umum sahamnya uptrend begitu, atau ya jenis trend itu kan ada 3, ada uptrend atau naik, downtrend atau turun,
dan sideways. Sideways itu lebih kepada mendatar. Nah, ini kita bisa, kalau sideways lebih mudah kita pakai pakai horizontal. Ini kemudian kita clone begitu. Di sini kita buat. Nah, ketika di sini, nah, bener kan? Ketika dia naik, terus dia turun lagi, akhirnya dia break, terus ke mentok di garis ini, akhirnya dia turun lagi, dia sideways di area sini, sebelum akhirnya dia break, kemudian setelah break dia retest di sini, naik kembali, kemudian di sini dia mencoba untuk meretest lagi, naik lagi. Jadi intinya setiap, kalau semakin sering garis yang kita buat itu disentuh oleh harga, maka semakin valid garis yang kita buat. Berapa sih minimal garis kita disentuh? Ya pokoknya semakin banyak garis yang kita buat disentuh sama harga, berarti semakin valid di titik atau area situlah terdapat market struktur yang berupa support maupun resisten begitu. Kita hapus. Kemudian support dan resisten juga bisa kita menggunakan Fibonacci. Fibonacci itu apa? Mungkin di kesempatan lain akan saya jelaskan begitu. Tapi intinya toolsnya adalah ini. Kita pakai Fibonacci retracement. Caranya adalah dengan menarik garis yang ada di sini, yang paling bawah begitu, ke garis yang paling atas. Nah, ini kita lihat ketika di sinilah harga mengenai garis Fibonacci ini nih. Ini berarti resisten, supportnya di sini. Kemudian dia ternyata masih turun. Nah, mantulnya di Fibonacci 0,7. Naik lagi di Fibonacci 0,618, turun kembali, naik lagi. Intinya setiap naik dan turunnya adalah biasanya di area yang tadi. Jadi Fibonacci itu ada 1, ada 0,78, ada 0,6, 0,5, 0,3, 0,2, 0 dan lain sebagainya. Pokoknya dia mengikuti deret Fibonacci. Fibonacci itu siapa? Bisa dicari tahu gitu. Nanti mungkin ada sesi khusus lah yang akan coba saya buat. Begitu. Jadi kita bisa menentukan kapan kita beli, kapan kita jual di garis di garis support maupun resisten. Oke, mungkin itu dulu untuk penjelasan tentang support dan resistennya. Terima kasih.